Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arham Nagae. Pada kesempatan kali ini saya akan mendengarkan debat seru antar Al-Ayyubi dengan Pastor Alyuddin dan Pendeta Yusuf Manubulu. Bagaimana keseruan debatnya antar Islam dengan Kristen ini? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Saya langsung ke Pak Alyuddin ya. Ya, siap. Boleh. Ya. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Yusuf sebelumnya. Ini judulnya menarik Pak ya. Saya mau bertanya kepada Pak Alyuddin. Ya, siap. Matius pasal 11 ayat 25 Pak. Matius Pasal 11 ayat 25. boleh saya tahu Bapak dari mana asalnya ya? Saya Jawa Timur Pak. Jawa Timur, Surabaya, Nganjuk, Jawa Timur juga, Ya. Malang. Jawa Timur bagian timur Pak. Ya, dari sana ada Roko Jampi juga Jawa Timur. Roko Jampi, Rejeng, Songgon, Kelaka, Saya Jember. ya. Jember, oke, Saya dari- ya saya tahu. Oke, siap, silakan. Matius berapa? 11.25 Pak. 11:25. Bapak orang kita Muslim ya? Saya Muslim Pak, saya Muslim. Oke, siap ya. Matius 11 ayat 25, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil." Maksudnya? Oke, silakan. Mau tanya apa? Baik. Di situ kan Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi ya Pak ya, Ya, yaitu Bapaknya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Yesus ini Tuhan di mana Pak? maksudnya dia dikatakan begini kan, pada waktu itu berkata Yesus itu berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Yesus memanggil Bapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Bapanya dia, Bapa Allah yang Maha Kuasa. Oke, jadi di sini pertanyaan dari Ustaz Al-Ayyubi. Dia menanyakan ketuhanan Yesus ya. Karena kita dengar bahwa tadi Yesus bersyukur kepada Bapaknya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi otomatis Yesus itu bukan Tuhan ya. Dia hanya manusia biasa seperti kita ya. Oke, kita lanjut. Allah Maha Besar, dan Yesus itu dia sosok manusia sama seperti saya, sama seperti Anda, tetapi dia ada roh Tuhan, roh ilahi, pribadi Itu pastor ilahi ini aja bilang di dalam kalau Yesus itu adalah kehidupan manusia ya. Yesus itu. Tapi sekali lagi saya jelaskan, dia manusia. Dia manusia, sama seperti saya manusia. Tetapi di dalam diri saya ada roh Tuhan, ada roh Kristus. Oke, belum sampai di situ dulu. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, dikatakan. Nah, ayat lain mengatakan hikmat manusia berbeda dengan hikmat Tuhan. Kepintaran manusia berbeda dengan kepintaran Tuhan, ya. Ilmu Tuhan itu sangat misteri sekali. Dia katakan dia berikan kepada orang yang kecil, karena orang sederhana, orang yang miskin dikatakan. Miskin ini bukan secara lahiriah aja, tetapi yang merasa tidak berarti, yang merasa pintar, yang merasa hebat, yang merasa
sangat ya, mungkin dia gelar profesor, doktor, mungkin minta maaf saya bikin ilustrasi kecil lagi, ya mungkin dengan gelar-gelar yang lain lah, profesor, doktor, tapi sekali lagi hikmat manusia berbeda dengan hikmat Tuhan. Sekali lagi saya beritahu, Tuhan tidak melihat orang pintar kah, orang bodoh kah, orang kaya kah, orang miskin kah, orang sehat kah, orang sakit kah. Tuhan hanya melihat sikap hati kita. Betul. Makanya berbahagialah orang yang suci hatinya, yang dia tidak melakukan kejahatan, kelaliman, yang negatif dalam pikirannya, hati perasaannya. Dia dapat merasakan Allah, dia dapat melihat Allah, dia dapat berkomunikasi dengan Allah. Sekarang saya dapat merasakan, kalau saya ada pikiran saya negatif sedikit aja, atau hati. Oke, jadi yang berbicara ini dia adalah Pastor Aliudin ya. Dia adalah seorang murtadin dari Banda Aceh ya. Dia dulunya katanya Islam juga, tapi dia merubah keyakinan menjadi Kristen dan menjadi pastor ya. Oke, kita lanjut. Saya negatif sedikit aja dalam hati saya, perasaan saya dan pikiran saya, itu mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Ini menunjukkan begitu suci, begitu kudusnya Tuhan itu. Dia memberi pengertian banyak hal kepada saya. Saya bisa tersenyum, saya bisa mengucap syukur di dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Saya bisa mengucap syukur, saya dapat menikmati Tuhan itu. Dulu saya tidak mengerti Tuhan itu. Yang saya tahu Tuhan di langit, yang saya tahu Tuhan di atas. Ternyata Tuhan ada dalam diri saya, ada dalam hidup siapapun yang mau percaya. Barang siapa percaya, ya Tuhan itu, Yesus itu, dia hidup seperti kita manusia, dia mencontohkan teladan itu. Makanya dia meminta kepada Bapaknya, dia melakukan yang benar. Di dalam ayat lain, dalam Injil, dalam Filipi, dia taat, dia setia sampai mati. Dia mencontohkan teladan hidup, tapi dia dihina, dihujat, difitnah, dan dia mati di salib. Tapi memang itu jalan cerita seorang Yesus. Dia mati di kayu salib, darahnya itulah tercurah untuk menebus semua manusia tanpa terkecuali. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia hidup kembali, kematian tidak berkepanjangan menarik Yesus itu. 3 hari kemudian dia bangkit, dia tunjukkan ratusan orang membuktikan, menyaksikan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan murid-murid yang lain, dan dia bangkit naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta, dialah Bapa itu. Dia duduk bersama-sama dan dia mencurahkan rohnya yang kudus. Rohnya yang kudus itu dicurahkan. Makanya saya bisa percaya, si A, si B, si C menjadi percaya, isi saya menjadi percaya, karena roh Tuhan bekerja berlipat kali ganda, memberi boleh dikatakan kepintaran, pengertian ilahi. Ya, apalagi orang pintar, orang yang hebat, gelar profesor, doktor, dia merendahkan diri sepenuhnya dengan Tuhan beri lagi pengertian yang sangat luar biasa. Sudah pintar dalam pikiran, pintar dalam hati, naluri dia secara manusia, dan pintar lagi dengan Tuhan. Yang orang bodoh pun saya beritahu, siapapun Anda yang menyaksikan saat hari ini, mungkin Anda mendengarkan suara saya, sebodoh apapun, sesederhana apapun Anda saat hari ini, berilah diri kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu memberi pengertian, Tuhan memberi kepintaran, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kuasa dalam kehidupan orang yang merendahkan hati, merendahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sendiri memberi pengertian, Tuhan sendiri memberi pengampunan, mudah sekali mengampuni, mudah sekali memaafkan, tidak sakit hati, tidak kecewa, tidak menjengkali orang, tidak mengukur orang, justru dibantu orang itu bagaimana. Misalnya orang itu kekurangan, orang itu tidak mengerti, mungkin pemahaman yang sangat kecil, mari kita yang mengerti memberi pengertian itu. Tidak menghujat, tidak menghina, tidak mencaci, tidak memaki. Itu luar biasa Pak, ya luar biasa. Tapi Bapak belum menjawab pertanyaan saya Pak.
Ya. Yang saya tanyakan, jika Yesus bersyukur kepada Bapaknya Tuhan langit dan bumi, yang saya tanyakan, Yesus Tuhan di mana, Pak? Gitu, Pak. Oke, itulah tadi teman-teman atau saudara-saudara pencinta debat, pertanyaan dari Ustaz Al-Ayyubi kepada Pastor Aliuddin ya. Dan saya sih merasa sedikit ngawur ya, karena Al-Ayyubi menanyakan di manakah letak ketuhanan Yesus, tapi Pastor Aliuddin ini malah ceramah ya, dan tidak menjawab pertanyaan dari Ustaz Al-Ayyubi. Dan kalau kita dengarkan tadi, kalau Yesus bersyukur kepada Bapa, otomatis Yesus itu bukan Tuhan ya. Yesus itu hanya manusia biasa seperti kita. Oke, itulah tadi video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.